Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah sekalian agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas dalil petunjuk dari Allah dalam rangka kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita tinggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah di atas dalil petunjuk dari Allah dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang paling sempurna, agama yang telah menjelaskan segala sesuatu dari perkara kecil sampai perkara besar, semuanya ada ajarannya di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada satupun yang tersisa, sesuatu yang bisa mendekatkan kalian ke surga atau menjauhkan kalian dari neraka, kecuali telah dijelaskan ajarannya kepada kalian. Kalau dalam perkara qada'ul hajah, buang hajat, telah diajarkan dengan detail oleh agama kita, oleh Nabi SAW. Apalagi permasalahan yang lebih besar dari itu, permasalahan yang menyangkut keamanan kaum muslimin, yang menyangkut darah kaum muslimin, yang menyangkut kedamaian kaum muslimin, tentu telah ada ajarannya dan aturannya di dalam agama kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dari perkara besar yang telah diajarkan di dalam agama kita adalah bagaimana seorang muslim menyikapi pemimpinnya, seorang muslim menyikapi penguasanya. Apalagi ini termasuk di antara prinsip dasar, bahkan prinsip besar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, baik yang klasik ataupun yang kontemporer, semuanya menjelaskan tentang akidah yang satu ini, bagaimana seorang muslim bermuamalah menyikapi pemimpinnya. Yang dimaksud pemimpin di sini adalah seorang muslim yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan dalam kaum muslimin. Maka kaum muslimin memiliki sikap-sikap yang dijelaskan oleh para ulama dengan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Yang pertama, sikap seorang muslim kepada pemimpinnya yang muslim adalah membaiatnya.
Baiat maknanya adalah al-ahdu ala ta'ah, yaitu berjanji untuk setia taat kepada pemimpin selama itu bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melepaskan baiat tersebut kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekufuran yang datang dari pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man khala'a yadan min ta'ah laqiyallahu yaumal qiyamah, laqiyallahu yaumal qiyamah la hujjata lahu." Barang siapa yang melepaskan tangan baiat kepada pemimpin, maka kelak dia hari kiamat berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak memiliki alasan sama sekali di hadapan Allah atas perbuatannya itu. Kemudian kata Nabi, "Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak memiliki baiat atas pemimpinnya itu, maka dia mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Maka dalam masalah baiat, kita wajib meyakini bahwasanya pemimpin yang ada adalah waliul amr, adalah pemimpin yang kita diwajibkan mendengar dan taat, dan tidak boleh memberontaknya sama sekali. Kemudian yang kedua, di antara sikap seorang muslim kepada pemimpinnya adalah memuliakan dan menghormatinya sesuai dengan kedudukannya, tidak berlebih-lebihan, tidak pula dengan merendahkannya. Seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah di antara kaum muslimin yang sedang mendengarkan khutbahnya seorang pemimpin ketika itu. Maka tiba-tiba ada di antara jamaah itu mengatakan, "Unduru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq." Coba lihat pemimpin kita ini, dia menggunakan pakaiannya orang-orang fasik. Dia mencela pemimpin di depan kaum muslimin. Maka ketika itu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu langsung bangkit seraya mengatakan, "Uskut anta, diam engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallah ahanahullah, wa man akrama sultanallah akramahullah." Barang siapa yang menghinakan pemimpin yang telah Allah pilih, maka Allah akan menghinakannya. Dan barang siapa memuliakan pemimpin yang telah Allah pilih, maka Allah akan memuliakannya. Seorang sahabat atau seorang tabi'in yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "La yazalun nasu bi khairin ma 'azzamus sultana wal ulama, fa idza 'azzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum, wa idza istakhaffu bihadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum." Kata Abdullah Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, beliau mengatakan manusia akan senantiasa dalam kebaikan sepanjang mereka menghormati dua elemen ini, yaitu pemimpin dan para ulama. Apabila mereka memuliakan dua unsur ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dunia mereka dan akan memperbaiki urusan akhirat mereka. Namun apabila mereka merendahkan, melecehkan dua unsur elemen ini, yaitu ulama dan pemimpin, maka Allah Subhanahu wa taala mereka sendiri akan merusak urusan dunia mereka dan urusan akhirat mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Fallahallaha fi fahmi manhajis salafis salih fit ta'amuli ma'as sultan." Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dalam memahami manhaj, metode para salafus saleh dalam bermuamalah, menyikapi para pemimpin. Wa alla yuttakhadha min akhta'is sultan sabilan li itharatin nas wa ila tanfiril qulub an wulatil umur. Dan janganlah seorang menjadikan kekeliruan pemimpin sebagai celah, sebagai jalan untuk memprovokasi kaum muslimin, untuk menghasut kaum muslimin agar mereka memberontak dan tidak taat kepada pemimpinnya. Wa hadza ainul mafsadah. Kata beliau, inilah sumber kerusakan yang ada di suatu negeri, yaitu mereka mencaci maki, mereka menghina, mereka merendahkan pemimpinnya. Kelak akan terjadi kerusakan-kerusakan yang besar di negeri tersebut. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sikap prinsip seorang muslim kepada pemimpinnya adalah as-sam'u wa ta'ah. Dia tetap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha." Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya, baik itu perkara yang dia sukai ataupun perkara yang tidak dia sukai. Illa, kecuali ayyumara bimaksiatin, kecuali apabila diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Fa in umira bimaksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan untuk bermaksiat, tidak boleh seorang muslim mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mentaati pemimpin hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang bermaksiat, maka seorang muslim wajib berlepas diri dari kemaksiatannya dan tidak boleh dia mentaatinya. Namun dia tetap menganggapnya sebagai pemimpin dan dia tidak melepaskan tangan baiatnya kepada pemimpin tersebut. Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapati sesuatu dari pemimpinnya yang tidak dia sukai, entah dari pribadi pemimpinnya itu atau dari kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang tidak dia sukai, apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi mengatakan, "Zuru, bangkitlah kalian, berontak pemimpin tersebut, adakan demo besar-besaran, adakan reformasi untuk menggulingkan pemimpin"? Tidak. Nabi SAW mengatakan, "Fal yasbir", maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata alaihi famitatun jahiliyah. Karena barang siapa yang dia memisahkan diri dari pemimpin, dalam artian dia tidak lagi menganggap pemimpin yang ada sebagai ulil amr, maka kemudian dia mati, maka dia dianggap, kata Nabi SAW, mati sebagai bangkai jahiliyah. Inilah sikap yang berikutnya, yaitu bersabar atas kezaliman ataupun apa-apa yang tidak kita sukai dari pemimpin tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah jadikan pemimpin kita dari bangsa manusia. Sebagaimana kita dari bangsa manusia, pemimpin kita juga dari bangsa manusia. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia pasti memiliki kesalahan, pasti memiliki kekeliruan. Namun cara yang diajarkan Nabi SAW dalam menyikapi kekeliruan-kekeliruan pemimpin adalah dengan tetap bersabar, tidak mencaci maki mereka, tidak memprovokasi kaum muslimin untuk memberontak kepada mereka, karena itu bukan mendatangkan kebaikan, namun justru itu mendatangkan keburukan. Seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Lau annan nasa idza batulu min qibali sultanihim bi syai'in fasabaru wa da'u Allah lam yalbathu ay yarfa'allahu dzalika anhum." Seandainya manusia tatkala mereka diuji oleh Allah dengan adanya pemimpin-pemimpin yang tidak mereka sukai, dengan adanya kedoliman-kedoliman dari pemimpin tersebut, seandainya manusia, seandainya rakyat bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak lama Allah akan mengangkat musibah itu, Allah akan mengentaskan musibah tersebut. Namun kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, "Walakinnahum yafza'una ila sayf." Namun mereka kesusu menghunuskan pedang-pedang mereka. Mereka kesusu untuk memberontak kepada pemimpin tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Fa wallahi ma ja'u biyaumin khairin qat." Maka demi Allah, mereka tidak pernah mendatangkan hari yang lebih baik daripada hari sebelum mereka memberontak. Dan sampai sekarang ma'asyiral muslimin, tidak ada dan tidak akan pernah ada pemberontakan, reformasi, menggulingkan pemimpin yang ada mendatangkan kebaikan daripada sebelumnya. Sejarah membuktikan semua yang terjadi setelah reformasi adalah keburukan-keburukan yang lebih parah daripada keburukan sebelumnya. Maka benar apa kata Imam Hasan Al-Basri tersebut, tidak mendatangkan kebaikan, justru kerusakan yang makin parah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala,
Dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan bahwasanya adanya pemimpin-pemimpin yang zalim, adanya kebijakan-kebijakan yang tidak disukai oleh rakyat, itu adalah musibah. Dan musibah itu karena sebab dosa-dosa rakyat, musibah karena dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak memaafkan kalian. Allah juga mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab dosa-dosa manusia, supaya mereka merasakan akibat dari perbuatan dosa mereka, agar mereka yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Kata Allah Azza wa Jalla, demikianlah kami jadikan orang zalim berkuasa atas rakyat yang zalim karena sebab kezaliman mereka sendiri. Kemudian kata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi ketika mengomentari ayat-ayat demikian, beliau mengatakan, wa idza arada ar-ra'iyya ayatakhallasu min dhulmil amiridz zalim falyatrukud dhulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim, hendaklah mereka dulu yang meninggalkan kezaliman tersebut. Dan kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh rakyat adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman sebagaimana Luqman mengatakan kepada anaknya, kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib suatu rakyat sampai mereka merubah. Apakah Allah memerintahkan untuk mengubah pemimpinnya? Apakah Allah memerintahkan untuk melengser pemimpinnya? Tidak. Allah mengatakan sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Maka inilah perbaikan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah adalah dengan memperbaiki rakyatnya, dengan mendidik mereka dengan tauhid, mendidik mereka dengan sunnah, mengajarkan kepada mereka akidah yang dengan itu akan muncul kebaikan-kebaikan di negeri tersebut. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang protes dengan mengatakan pemimpin yang dimaksud di dalam hadis-hadis dan ayat-ayat tersebut adalah pemimpin yang dipilih dengan cara yang syar'i. Adapun pemimpin di negeri kita maka dipilih dengan cara yang tidak syar'i. Maka kita enggak wajib menjadikan dia sebagai pemimpin, tidak wajib kita mendengar dan taat. Maka ketahuilah bahwasanya syubhat ini telah dibantah oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, alaikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun. Wajib kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Ethiopia. Namanya budak, dia bisa sampai ke tampuk kekuasaan pasti dengan cara-cara yang tidak benar, pasti dengan cara-cara yang tidak syar'i. Namun Nabi SAW tetap memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut selama itu bukan maksiat kepada Allah.
Sebagian yang lain mengatakan pemimpin yang kita taati adalah yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itu bukan pemimpin kita. Maka sama jawabannya juga telah dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan ada kelak sepeninggalku pemimpin-pemimpin yang tidak menggunakan petunjukku dalam kepemimpinannya, tidak menggunakan sunnahku, ajaranku dalam kepemimpinannya, dan akan muncul di antara mereka pemimpin-pemimpin berhati setan namun dalam jasad manusia. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, ya Rasulullah, kaifa asna'u in adraktu dzalik? Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat apabila aku mendapati pemimpin yang zalim seperti itu, yang berhati setan namun tubuhnya masih tubuh manusia? Apakah Nabi memerintahkan untuk mencaci maki di depan umum, untuk mengkritik di medsos atau di mimbar-mimbar, atau menghasut rakyat untuk memberontak, mengadakan demo berjilid-jilid? Tidak. Nabi SAW mengatakan, tasma' wa tuti' lil amir. Kau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin itu. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk. Meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu dirampas, ditambah lagi sama Nabi, fasma' wa ati'. Tetap kau mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari sekarang kita melihat betapa banyak dai-dai provokator, ustadz-ustadz fitnah yang setiap hari kerjaannya menghasut rakyat untuk membenci pemimpinnya, sehingga mereka bisa memobilisasi kaum muslimin, kemudian mengadakan pemberontakan, menjadikan stabilitas keamanan di negeri itu menjadi hilang. Kita dapati sebagian mereka banyak dan bermunculan di hari-hari seperti sekarang. Maka kita teringat dengan sejarah bagaimana dahulu Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, memprovokasi kaum muslimin sehingga kaum muslimin memberontak kepada Al-Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan sampai membunuh mereka secara keroyokan. Kata Abdullah bin Saba kepada para pengikut-pengikutnya, dia mengatakan, ibda'u bitta'ni ala umaraikum wa adhiru lahumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar tastamilu quluban nas. Kata Abdullah bin Saba kepada pengikut-pengikutnya, hendaklah kalian mulai dengan mencaci maki, mengkritik pemimpin-pemimpin kalian, namun tampakkan itu sebagai bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Persis seperti yang dilakukan oleh dai-dai fitnah di zaman sekarang, di mana mereka menganggap kita mengkritik pemimpin ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Justru itulah cara yang dipakai oleh provokator Abdullah bin Saba al-Yahudi. Tastamilu quluban nas. Kalau kalian lantang mengkritik pemimpin, kalian akan mendapatkan simpati dari rakyat, akan mendapatkan hati manusia. Maka mulailah disebarkan kritikan-kritikan kepada Utsman bin Affan. Disebarkan bahwasanya Utsman bin Affan dahulu tidak ikut perang Badar. Dan betul Utsman tidak ikut perang Badar. Semakin benci rakyat kepada Utsman. Diberitakan, disebarkan bahwasanya Utsman lari dari perang Uhud. Dan memang betul Utsman lari dari perang Uhud. Diceritakan bahwasanya Utsman dahulu tidak ikut baiat Ridwan, dan betul Utsman tidak ikut baiat Ridwan. Semakin benci, semakin panas, setiap hari dijejali dengan informasi-informasi demikian. Utsman melakukan nepotisme karena mengangkat keluarganya sendiri menjadi pejabat. Utsman telah melakukan kezaliman, penistaan karena membakar mushaf-mushaf Al-Quran. Semuanya disebarluaskan dengan media informasi yang terbatas di zaman tersebut, apalagi di zaman kita sekarang. Namun itu cukup untuk memobilisasi massa, menggerakkan mereka sampai mendemo Utsman bin Affan. Dan inilah demo pertama di dalam Islam. Ajarannya Abdullah bin Saba, bukan ajaran Nabi SAW. Tidak ada Nabi mengajarkan demonstrasi mau dibungkus dengan bungkus Islam, aksi bela Islam, aksi bela Al-Quran, aksi bela ulama. Hakikatnya sama, semua adalah bentuk demonstrasi yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Terakhir kita tutup dengan sebuah nasihat emas berharga dari seorang ulama yang bernama Muhammad ibnul Husain al-Ajurri
dalam kitabnya Asy-Syari'ah, beliau mengatakan la yanbaghi liman ra'a ijtihada kharijin qad kharaja ala imamin adilan kana al-imam am ja'iran fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wastahalla qitalal muslimin fala yanbaghi lahu ay yaghtarra bi qira'atihi lil Qur'an wala bituli qiyamihi fis shalah wala bidawami siyamihi wala bihusni alfadhihi fil ilm idza kana madhhabuhu madhhabal khawarij. Tidak boleh bagi seseorang dia terpukau dengan seorang dai yang luar biasa retorikanya dalam menyampaikan ilmu, namun dia jelas-jelas memberontak kepada pemimpin. Dia mulai memobilisasi massa, mengumpulkan massa, kemudian dia mulai menghunuskan senjatanya dan menghalalkan darah kaum muslimin, alias mulai memberontak dengan senjata kepada pemimpin kaum muslimin. Maka tidak boleh bagi seorang muslim tertipu dengan dai-dai, ustadz-ustadz demikian. Tidak boleh tertipu meskipun indah bacaan Qur'annya, meskipun sholatnya lama, meskipun rajin berpuasa, meskipun bagus retorikanya dalam menyampaikan ilmu, namun kalau madhabnya, pemikirannya adalah pemikiran khawarij, maka tinggalkan dia. Dia bukan ulama, bukan seorang dai yang di atas sunnah, namun dia adalah seorang dai ahlil bidah yang menyimpang dari jalan Nabi SAW. La katsarallahu amsalahum. Semoga Allah tidak memperbanyak dai-dai demikian, dan semoga Allah senantiasa menjadikan negeri kita negeri yang aman, dan semoga Allah mematikan segala bentuk hal-hal yang bisa menghilangkan stabilitas keamanan di negeri kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada pemimpin-pemimpin kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnu al fuqara. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu li salatikum yarhamukumullah.